Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian 57. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei dan Hu Miao menjadi orang pertama yang menembus istana bayangan surgawi, mengguncang seluruh wilayah timur. Di dalam istana, ujian mematikan berubah menjadi pengakuan, saat Ye Yunfei menukar pengetahuan kuno dengan 3 harta rahasia klan dan teknik legendaris. Sementara para jenius di luar bersiap mengepungnya, ia justru semakin kuat, menyempurnakan harta dan memulihkan jiwanya dalam ketenangan. Saat badai besar mendekat, Ye Yunfei melangkah keluar dengan kekuatan baru, meninggalkan ketakutan dan harapan sekaligus. Pada saat itu, Ye Yunfei telah melangkah keluar dari istana bayangan surgawi. Begitu kakinya menjejak dunia luar, kekuatan jiwanya langsung menyebar tanpa hambatan ke segala arah, menyapu langit dan bumi di sekitarnya. Dalam sekejap, ia menyadari dengan jelas bahwa jangkauan persepsinya kini telah mencapai 5.000 meter penuh. Angka itu membuatnya sedikit terkejut, karena setelah memurnikan lebih dari 1.000 batu jiwa, kekuatan jiwanya benar-benar melonjak hingga 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Di saat yang sama, suara gemuruh pertempuran mengguncang area sekitar gunung. Di sekeliling gunung tempat istana bayangan surgawi berdiri, para pendekar bela diri tengah bertarung mati-matian melawan binatang-binatang bayangan. Namun jumlah monster bayangan terlalu banyak, membentang seperti lautan abu-abu tanpa tepi. Mereka menjaga puncak gunung dengan rapat, mematahkan satu demi satu gelombang serangan para praktisi manusia. Dengan satu lirikan, Ye Yunfei segera menyadari keberadaan lebih dari 100 raja binatang bayangan. Setiap raja binatang bayangan memancarkan aura kekuatan tempur yang mengerikan, cukup untuk berhadapan langsung dengan para jenius muda dari berbagai klan dan sekte besar. Dalam benaknya, Ye Yunfei menilai bahwa orang-orang ini benar-benar bermimpi jika mengira bisa menyerbu istana bayangan surgawi. Fakta bahwa Raja Bayangan Surgawi dengan santai memberinya 15 Raja Binatang Bayangan sudah cukup menjadi bukti bahwa jumlah Raja Binatang Bayangan yang sebenarnya pasti jauh lebih banyak. Terlebih lagi, meski makhluk bayangan itu dikalahkan, masih ada begitu banyak jiwa sisa klan Bayangan Surgawi di dalam istana. Para pendekar muda ini sama sekali bukan tandingan mereka. Melihat orang-orang di sekitarnya yang menyerang dengan penuh kepanikan, Ye Yunfei tak kuasa menahan senyum tipis, bahkan terkekeh pelan. Pada saat itulah Hu Miao muncul di sisinya, turut mengamati medan pertempuran dengan ekspresi serius, lalu menyampaikan penilaiannya bahwa kekuatan tempur para raja binatang bayangan ini benar-benar mengesankan. Dalam pengamatannya, makhluk-makhluk itu mampu dengan mudah mengalahkan kultivator alam suci tingkat awal maupun menengah, dan kecuali menghadapi kultivator alam suci tingkat akhir biasa, hampir mustahil bagi siapapun untuk menahan mereka hingga seimbang. Mendengar itu, Ye Yunfei hanya tertawa ringan. Kemunculan Ye Yunfei dan Hu Miao dengan cepat menarik perhatian. Begitu mereka terlihat, teriakan keras langsung menggema, menyebut bahwa pasangan yang dianggap tercela itu telah keluar dari istana bayangan surgawi. Seketika, seluruh pandangan tertuju pada mereka. Dalam sejarah wilayah timur, hanya merekalah satu-satunya yang berhasil masuk dan keluar dari istana bayangan surgawi. Nama Ye Yunfei pun diteriakan dengan penuh kebencian, disertai cercaan sebagai sampah dari Kekaisaran Qin dan perintah agar ia segera mendekat. Raungan keras itu berasal dari arah Chen Fan. Awalnya, Chen Fan tengah terlibat pertempuran sengit melawan 3 raja binatang bayangan sekaligus. Namun begitu melihat Ye Yunfei muncul, ia segera mundur, menyingkir dari pertempuran, lalu meluapkan amarahnya dengan tatapan tajam penuh niat membunuh. Mendengar teriakan itu, Ye Yunfei sedikit mengernyit. Ia langsung menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar. Meski demikian, ia sama sekali tidak terkejut. Sejak awal, ia sudah siap secara mental, karena wajahnya telah diabadikan dalam potret dan disebarkan luas. Terungkapnya identitasnya hanyalah masalah waktu. Pandangan Ye Yunfei kemudian menyapu kerumunan dan berhenti pada satu sosok yang familiar, Qin An. Dalam sekejap, ia langsung memahami semuanya. Terbongkarnya identitasnya dengan begitu cepat jelas berkaitan dengan Qin An. Pada saat yang sama, Qin An juga menatap Ye Yunfei, matanya dipenuhi kebencian mendalam bercampur kepuasan melihat orang lain jatuh. Keluarga Qin dari kota Bulan Bundar telah dimusnahkan sepenuhnya,
dan dendam itu terpatri kuat di hati Qin An siang dan malam. Namun ia juga sangat sadar bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia bukanlah lawan Ye Yunfei. Jika tidak, ia pasti sudah menerjang tanpa ragu sejak lama. Tak lama kemudian, Xiao Tianlong, jenius dari klan Xiao, ikut menatap Ye Yunfei dengan dingin. Dalam narasinya, ia mengecam Ye Yunfei sebagai bocah dari negeri kecil terpencil yang berani membunuh anggota klan Xiao, menyebut tindakannya sebagai sesuatu yang sangat lancang. Chen Fan pun maju dengan sikap angkuh, kedua tangannya berada di belakang punggung, lalu menegaskan bahwa Ye Yunfei telah membunuh anggota klan Chen, sebuah kejahatan yang pantas dihukum mati. Bukan hanya Ye Yunfei, tetapi juga sekte dan keluarganya akan ikut dikuburkan. Namun Chen Fan juga menyeratkan bahwa jika Ye Yunfei datang, berlutut, dan menyerahkan seluruh harta yang diperolehnya dari Istana Bayangan Surgawi, ia mungkin akan mempertimbangkan untuk hanya membunuh Ye Yunfei saja tanpa melibatkan pihak lain. Ucapan itu disambut tawa keras Xiao Tianlong, yang menyatakan bahwa karena Ye Yunfei juga telah membunuh anggota klan Xiao, maka klannya pun berhak atas bagian harta tersebut. Di sisi lain, Lei Lingzi mendengus dengan nada mengejek, menegaskan bahwa harta karun dunia adalah milik mereka yang memiliki takdir, dan mempertanyakan apakah klan Chen dan klan Xiao benar-benar mengira mampu memonopoli harta Istana Bayangan Surgawi. Bukan hanya mereka bertiga. Seluruh jenius muda lainnya menatap Ye Yunfei dengan mata penuh keserakahan. Di mata semua orang, Ye Yunfei dan Hu Miao kini bagaikan dua domba gemuk, pembawa harta karun besar yang siap diperebutkan. Pada saat itu, para pendekar bela diri secara serempak mundur, menjauh dari gunung. Pertempuran pun terhenti. Makhluk-makhluk bayangan tetap berjaga di puncak gunung tanpa mengejar. Di bawah tatapan semua orang, aura Ye Yunfei tiba-tiba berubah. Pandangannya menjadi dingin saat menatap Chen Fan, bagaikan binatang buas yang mengincar mangsa. Chen Fan mendengus dingin, kembali menegaskan bahwa membunuh anggota klan Chen adalah dosa yang akan dibalas dengan pemusnahan 9 generasi, dan menantang Ye Yunfei dengan keyakinan bahwa sekte dan keluarganya tidak akan bisa lolos. Begitu kata-kata itu berakhir, 5 cahaya pedang langsung melesat keluar dari tubuh Ye Yunfei, meluncur secepat kilat ke arah Chen Fan. Chen Fan meraung dan menyambut serangan itu dengan telapak tangannya. Energi spiritual biru yang luas menyembur keluar, membentuk cakar naga biru yang mengamuk dan menghantam 5 cahaya pedang tersebut. Tekanan energi yang luar biasa langsung menyebar, memaksa banyak ahli bela diri di sekitar mundur dengan tubuh terasa membeku. Banyak orang diam-diam terkejut, mengakui bahwa Chen Fan memang pantas disebut sebagai jenius yang diasuh klan Chen. Namun suara benturan yang jernih segera terdengar. 5 pedang panjang terhempas mundur dan melayang kembali di depan Ye Yunfei. Wajah Chen Fan berubah pucat, dan lengan kanannya berlumuran darah. 5 luka sayatan pedang yang dalam terlihat jelas, bahkan tulangnya pun tampak. Pemandangan itu membuat semua orang terperangah. Tak seorang pun menyangka bahwa Chen Fan benar-benar terluka, dan terlebih lagi, oleh seorang pemuda dari negara kecil terpencil hanya dengan satu gerakan. Amarah Chen Fan langsung meledak. Dengan wajah muram dan tatapan membunuh, ia bersumpah akan membunuh Ye Yunfei hari itu juga. Energi spiritual biru langit pun meledak keluar dari tubuhnya, bergelombang tanpa henti. Seluruh tubuhnya, termasuk rambut dan janggut, diselimuti warna biru langit, seolah ia berubah menjadi emas biru. Tekanan mengerikan menyebar, memaksa kerumunan mundur lebih jauh. Banyak orang mengenali teknik itu sebagai Ki Biru Bawaan, salah satu teknik warisan klan Chen yang konon mampu memadatkan kekuatan spiritual hingga nyaris berwujud nyata. Bahkan Shangguan Feng dari Tanah Suci Kaisar Langit pun mengangguk pelan melihatnya. Dengan raungan penuh amarah, Chen Fan menantang Ye Yunfei untuk bertarung. Dalam sekejap, sosok Ye Yunfei menghilang dari tempatnya berdiri, lalu muncul kembali seperti hantu tepat di hadapan Chen Fan. Dengan sikap meremehkan, Ye Yunfei menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak gentar. Ia mengangkat tangannya, dan pedang roh 5 elemen melesat serempak ke langit. Formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen pun dilepaskan, menyebarkan niat membunuh yang mengerikan ke seluruh penjuru. Tiba-tiba, raungan ganas terdengar dari tubuh Chen Fan. Seekor ular piton cian raksasa setinggi puluhan kaki muncul dari belakangnya. Seruan kaget langsung terdengar dari kerumunan, karena itu adalah garis keturunan ular piton pemakan langit milik klan Chen. Konon, garis keturunan binatang purba ini sangat mengerikan ketika diaktifkan. Dengan raungan mengguncang langit,
Ular piton Qian itu membuka rahang besarnya dan menerkam Ye Yunfei, seolah hendak menelan langit dan bumi sekaligus. Dengan satu niat, Ye Yunfei membentuk segel tangan. Kekuatan spiritualnya bergetar halus, lalu jarinya terangkat dan diarahkan lurus ke ular piton biru raksasa yang tengah menerkam dari udara. Di saat yang sama, kehendaknya menyatu dengan formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen, dan sebuah perintah dingin pun dilepaskan. Begitu perintah itu keluar, langit dan bumi seolah merespons. Pedang roh 5 elemen bergetar hebat, mengeluarkan suara gemuruh bertubi-tubi yang menyerupai guntur surgawi. Dentuman itu saling bertaut, mengguncang udara hingga lapisan awan di atas bergetar, bahkan tanah di bawah kaki para praktisi ikut bergetar seakan hendak runtuh. 5 pedang panjang melesat serempak, masing-masing membawa kekuatan elemen yang berbeda. Mereka menghantam tubuh ular piton biru raksasa itu pada saat yang hampir bersamaan, menembus sisik dan dagingnya tanpa hambatan berarti. Raungan melengking penuh penderitaan pun pecah, menggema di langit, sementara tubuh ular piton raksasa itu bergetar hebat dan langsung menyusut, menjadi jauh lebih halus dan lemah dibandingkan sebelumnya. Dalam pandangan Ye Yunfei, garis keturunan ular pemangsa yang ditampilkan Chen Fan sama sekali tidak mengesankan. Baginya, kekuatan itu terlalu rapuh, jauh dari kata layak untuk dibanggakan. Formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen yang ia gunakan adalah hasil pengumpulan dan penyempurnaan teknik tingkat tinggi. Sebuah formasi yang secara hakikat berada berkali-kali lipat di atas teknik dan seni bela diri yang dikuasai Chen Fan. Pemandangan tersebut membuat Chen Fan terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Pada saat itu, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, sebuah sosok tiba-tiba muncul tepat di hadapannya tanpa peringatan sedikit pun. Pergerakan itu begitu cepat hingga nyaris tak meninggalkan jejak. Dalam sekejap berikutnya, Chen Fan merasakan hawa dingin menusuk tenggorokannya. Sebilah pedang panjang telah menempel tepat di sana, ujungnya berkilat tajam, cukup untuk memotong nyawanya hanya dengan sedikit dorongan. Matanya membelalak saat menatap Ye Yunfei yang kini berdiri di depannya, perasaan ngeri menyergap seolah ia sedang berhadapan dengan makhluk gaib. Kecepatan Ye Yunfei benar-benar melampaui batas pemahamannya. Segalanya terjadi terlalu cepat, bahkan sebelum pikirannya sempat memproses apa yang terjadi. Bukan hanya Chen Fan, semua orang di sekitar pun tidak mampu menangkap dengan jelas bagaimana Ye Yunfei bisa berpindah ke hadapan Chen Fan dalam sekejap mata. Mereka hanya merasakan bayangan samar melintas, lalu mendapati Ye Yunfei sudah berdiri di sana dengan pedang menempel di tenggorokan lawannya. Keterkejutan menyelimuti seluruh medan. Para jenius muda dan praktisi lain menatap dengan mata membelalak, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Dalam hati, Ye Yunfei sendiri mengangguk puas, menyadari bahwa jubah bayangan surgawi benar-benar meningkatkan kecepatannya hingga 10 kali lipat. Ketika digabungkan dengan langkah ilahi angin melayang, hasilnya jauh melampaui perkiraannya. Dengan nada sedingin es, Ye Yunfei menatap Chen Fan dan mengingat kembali ancaman yang baru saja diarahkan kepadanya, ancaman terhadap sekte dan keluarga di belakangnya. Chen Fan, yang diliputi rasa malu dan amarah, mencoba menguatkan dirinya dengan mengungkap identitasnya sebagai anggota klan Chen, cucu tetua agung, seolah status itu bisa menjadi perisai terakhirnya. Namun sebelum kata-kata itu benar-benar selesai, Ye Yunfei sedikit mengayunkan pedang panjangnya ke depan. Ujung pedang itu menancap setengah inci ke tanah, dan darah langsung menyembur keluar. Sensasi kematian menyelimuti Chen Fan, membuat seluruh tubuhnya menegang. Rasa takut menelan seluruh keberaniannya, dan ia tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Teriakan keras tiba-tiba memecah suasana, memerintahkan Ye Yunfei untuk berhenti. Ye Yunfei pun menoleh, melihat seorang pria mengenakan mahkota berbulu dan jubah ungu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tatapan pria itu dingin dan berwibawa, memperkenalkan dirinya sebagai Shangguan Feng, murid inti dari Tanah Suci Kaisar Langit, yang memerintahkan Ye Yunfei untuk segera membebaskan Chen Fan. Status Chen Fan sebagai cucu tetua agung klan Chen membuat Shangguan Feng merasa pantas turun tangan. Namun respons Ye Yunfei justru tenang dan meremehkan. Ia memandang Shangguan Feng tanpa rasa gentar, mempertanyakan haknya untuk memberi perintah. Ucapannya langsung memicu gelombang tawa di antara kerumunan. Di wilayah timur, 3 tanah suci adalah penguasa mutlak, dan murid inti mereka diperlakukan bak utusan surgawi. Keberanian Ye Yunfei dianggap sebagai penghinaan terang-terangan terhadap keagungan Tanah Suci Kaisar Langit. Tatapan Shangguan Feng semakin dingin saat ia memberi peringatan terakhir,
menuntut Ye Yunfei membebaskan Chen Fan dan meminta maaf. Chen Fan sendiri, melihat Xiang Guanfeng berdiri di pihaknya, kembali menemukan sedikit kepercayaan diri dan kembali mengancam dengan nama sekte dan keluarga Ye Yunfei. Ucapan itu justru membuat Ye Yunfei terkekeh pelan. Dengan gerakan tanpa ragu, pedang panjang di tangannya kembali menusuk ke depan, menembus tenggorokan Chen Fan lebih dalam. Darah berhamburan, dan suara tersedak keluar dari mulut Chen Fan. Matanya dipenuhi ketakutan luar biasa sebelum pandangannya kehilangan fokus dan vitalitasnya memudar. Tubuhnya pun jatuh ke tanah dengan bunyi berat, meninggalkan keheningan mencekam. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam kaku. Chen Fan, sosok yang selama ini dihormati dan ditakuti, tewas begitu saja. Ye Yunfei kemudian mengalihkan pandangannya ke Xiang Guanfeng, tersenyum tipis dengan sikap menantang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa bahkan jika Chen Fan dibiarkan hidup, dendam pasti akan menyusul. Membunuhnya sekarang adalah pilihan paling sederhana. Amarah Xiang Guanfeng pun meledak. Wajahnya memerah, tubuhnya gemetar. Sebuah pedang berdentang di kehampaan, lalu melayang ke udara, memancarkan niat membunuh yang pekat. Pedang itu adalah senjata sihir kelas sejati. Saat Xiang Guanfeng menggenggamnya, aura tajam langsung menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak menyatu dengan pedang itu sendiri. Dengan tatapan mematikan, Xiang Guanfeng menyatakan bahwa Ye Yunfei akan mati hari itu juga. Begitu kata-kata itu berakhir, aliran energi pedang keluar tanpa henti dari tubuhnya, menyebar ke segala arah dan menutupi area sejauh 10 sang. Pada saat itu, manusia dan pedang seolah menjadi satu, tak terpisahkan. Seruan kaget terdengar ketika seseorang menyadari bahwa itu adalah aura pedang legendaris. Di balik niat pedang, tersembunyi kekuatan pedang yang sesungguhnya. Sima Nijian pun mengenali jurus yang digunakan, jurus pedang 3 bagian. Saat Xiang Guanfeng menebas dengan kedua tangan, ruang dan waktu di sekitarnya terdistorsi, dan seberkas cahaya pedang yang mengerikan melesat ke arah Ye Yunfei, membawa momentum yang mengguncang langit dan bumi. Menghadapi serangan itu, Ye Yunfei hanya menggelengkan kepala sambil terkekeh pelan. Dalam benaknya, terlintas bahwa di masa lalu, ketika ia masih Kaisar Langit, hukum pedang telah berada dalam genggamannya. Meski kini kekuatannya belum memungkinkan untuk menggunakan hukum tersebut, bahkan 3/10 dari kekuatan pedang sejati sudah cukup untuk membuat perbedaan yang mutlak. Secepat diucapkan, langsung dilakukan. Pada saat itu, Ye Yunfei tidak ragu sedikit pun. Dengan gerakan yang tampak ringan namun mengandung ketegasan mutlak, ia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Tebasan itu terlihat sederhana, tetapi pada detik berikutnya sebuah cahaya pedang melesat keluar dengan kecepatan yang sulit ditangkap mata. Cahaya pedang tersebut meluncur anggun, bagaikan kijang yang menjulurkan tanduknya di alam liar, tanpa alami namun menyimpan ketajaman mematikan. Pada awalnya, suasana di sekitar menjadi sangat sunyi, seolah dunia menahan napas. Namun keheningan itu hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian, suara gemuruh dahsyat meledak, mengguncang langit dan bumi, membuat udara bergetar hebat. Sinar pedang itu membawa lautan energi pedang yang luas, menyebar dengan kecepatan luar biasa hingga dalam sekejap mata menutupi seluruh langit. Tekanan yang dihasilkan membuat banyak praktisi di sekitar merasakan dada mereka sesak, seakan ruang di sekeliling mereka ikut tertekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ekspresi Xiang Guanfeng berubah drastis. Rasa percaya diri yang sebelumnya memenuhi wajahnya seketika runtuh, digantikan keterkejutan dan ketakutan. Ia menyadari dengan jelas bahwa kemampuan pedang Ye Yunfei ternyata berada di atas dirinya. Kesadaran itu membuatnya mundur dengan panik, berusaha menghindar secepat mungkin. Namun pada tahap ini, semuanya sudah terlambat. Cahaya pedang Ye Yunfei menghancurkan segala penghalang di hadapannya dan langsung tiba di depan Xiang Guanfeng. Suara benturan keras terdengar. Pedang panjang di tangan Xiang Guanfeng bergetar hebat sebelum terlepas dari genggamannya. Pada saat yang hampir bersamaan, suara patahan terdengar jelas. Lengan kiri Xiang Guanfeng terlepas dari tubuhnya, darah menyembur ke segala arah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Sebenarnya, jika Xiang Guanfeng menggunakan teknik bela diri selain ilmu pedang, Ye Yunfei kemungkinan harus mengeluarkan usaha yang jauh lebih besar untuk mengalahkannya. Namun karena Xiang Guanfeng memilih bertarung menggunakan pedang, bidang yang justru paling dikuasai Ye Yunfei, kemenangan itu menjadi sangat mudah. Raungan penuh kemarahan dan rasa sakit keluar dari mulut Xiang Guanfeng.
Ia dipenuhi keterkejutan sekaligus amarah. Selama ini ia berlatih ilmu pedang dengan tekun, berhasil menguasai 3/10 kuda-kuda pedang dan merasa sangat bangga akan pencapaiannya. Ia sama sekali tidak menyangka akan dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Seluruh penonton merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka saat menyaksikan pemandangan tersebut. Keheningan sesaat menyelimuti area itu sebelum tiba-tiba Lei Lingzi mengeluarkan raungan keras, menyerukan agar semua orang bergerak bersama. Dalam pandangannya, jika mereka tidak bersatu dan membunuh Ye Yunfei sekarang, pemuda itu akan tumbuh begitu kuat hingga tak seorang pun mampu mengangkat kepala di hadapannya. Seruan itu segera disambut oleh Xiao Tianlong yang berteriak setuju. Ia mengusulkan agar mereka bekerja sama membunuh Ye Yunfei, lalu membagi semua harta yang dimilikinya. Pada saat itu juga, sejumlah jenius muda bergerak cepat, membentuk lingkaran pengepungan di sekitar Ye Yunfei. Menghadapi situasi tersebut, Ye Yunfei tetap tenang. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Ia bahkan menjentikan jarinya dengan santai, sikapnya terlihat meremehkan, seolah tidak menempatkan para jenius muda itu sebagai ancaman. Sikap acuh tak acuh ini justru semakin memancing kemarahan mereka. Dengan teriakan keras, Xiao Tianlong memberi aba-aba untuk menyerang. Dalam sekejap, lebih dari selusin aura spiritual yang luar biasa melonjak ke langit. Energi yang dilepaskan begitu besar hingga udara bergetar tanpa henti. Shang Chang, putra suci sekte Yin Yang, bergerak lebih dulu. Tangannya membentuk cakar elang, memancarkan 10 sinar cahaya panjang berwarna ungu kehitaman yang disertai hembusan angin berdarah, mencengkeram ke arah Ye Yunfei dengan ganas. Pada saat yang sama, 2 sayap petir muncul dari punggung Lei Lingzi, dan tombak perak yang diselimuti kilatan petir muncul di tangannya, melesat lurus menuju target. Di sisi lain, Luo Qingwu diselimuti gelombang air yang menjulang tinggi, auranya menyerupai ratu samudra yang menguasai lautan. Di atas kepala Xiao Tianlong, sebuah lonceng kuning raksasa muncul, menurunkan garis-garis cahaya putih yang terbentuk dari energi spiritual, berusaha menekan dan mengurung Ye Yunfei. Huang Yitian, Simen Yijian, dan para jenius lainnya juga melancarkan teknik masing-masing. Bahkan Shang Guanfeng, meski terluka, kembali menyerang dengan amarah yang belum padam. Dalam sekejap, Ye Yunfei sepenuhnya dikepung. Tekanan spiritual yang dilepaskan para jenius muda begitu besar hingga para praktisi biasa tidak berani mendekat. Banyak orang mundur sejauh mungkin, napas mereka terasa berat akibat tekanan yang memenuhi ruang. Energi spiritual bergemuruh tanpa henti, membuat ruang di sekitar bergoyang seolah tidak mampu menahan beban kekuatan tersebut. Di antara kerumunan, seseorang menghela napas pelan, merasa bahwa sekuat apapun Ye Yunfei, ia tidak mungkin lolos dari kematian kali ini. Hampir semua mata tertuju padanya, menunggu bagaimana ia akan menghadapi serangan gabungan tersebut. Namun pada saat yang paling genting itu, sosok Ye Yunfei tiba-tiba menghilang. Serangkaian serangan dahsyat menghantam tempat ia berdiri sebelumnya, memicu ledakan bertubi-tubi yang mengguncang tanah. Kerumunan langsung gempar, kebingungan mencari keberadaannya. Beberapa saat kemudian, seseorang berteriak menunjuk ke kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat Ye Yunfei berdiri di udara lebih dari 500 meter jauhnya. Senyum dingin terlukis di wajahnya. Beberapa saat sebelumnya, ia telah mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan menyatu dengan kehampaan, membuat keberadaannya mustahil dilacak. Xiao Tianlong segera memperingatkan semua orang agar berhati-hati terhadap gerakan Ye Yunfei yang aneh. Namun Lei Lingzi sudah lebih dulu bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak, sayap petir terbentang di punggungnya, dan tombak peraknya menembus udara menuju Ye Yunfei dengan kecepatan tinggi. Lei Lingzi memang mahir mengendalikan petir, membuat kecepatan dan kelincahannya sangat mengesankan, meskipun masih jauh di bawah Ye Yunfei yang mengenakan jubah bayangan surgawi. Melihat itu, Ye Yunfei mengangkat tangannya. Sebuah busur besar muncul di genggamannya, busur Overlord, salah satu harta rahasia klan bayangan langit yang juga dikenal sebagai busur bayangan langit. Busur ini mengandung hukum ruang dan waktu, menggunakan kekuatan spiritual sebagai anak panahnya. Tanpa ragu, Ye Yunfei menarik tali busur. Sebuah anak panah panjang yang terbentuk dari energi spiritual segera muncul. Saat dilepaskan, gelombang kekuatan mengerikan menyebar dari anak panah tersebut. Dalam sekejap, anak panah itu telah tiba di depan Lei Lingzi. Lei Lingzi mengangkat tombaknya dan menghantam anak panah itu. Namun sesuatu yang aneh terjadi.
Tombaknya seolah menembus anak panah tanpa menyentuh apapun. Menyadari bahaya, ia segera mundur dengan panik, tetapi sudah terlambat. Anak panah itu menembus dada kanannya dan meledak dengan suara keras. Jeritan menyakitkan terdengar saat lubang berdarah menganga di dadanya, memperlihatkan tulang putih dan daging hangus. Busur Overlord yang memiliki sifat ruang dan waktu membuat lintasan anak panahnya tidak sesuai dengan apa yang dilihat mata, menjadikannya sangat sulit ditahan. Semua orang terkejut, mata mereka dipenuhi ketakutan saat menatap busur di tangan Ye Yunfei. Tanpa tergesa, Ye Yunfei kembali menarik tali busur dan membidik Xiao Tianlong. Xiao Tianlong terkejut dan mundur cepat, segera memanggil lonceng langit dan bumi, teknik pertahanan warisan klan Xiao. Anak panah dilepaskan dan langsung menghilang dari pandangan. Detik berikutnya, anak panah itu muncul tepat di depan Xiao Tianlong dan menghantam lonceng kuning raksasa tersebut. Tubuh Xiao Tianlong bergetar hebat dan ia mundur selangkah. Anak panah itu pun menghilang. Melihat pertahanan itu bertahan, Xiao Tianlong tertawa lega, merasa busur Ye Yunfei masih dapat ditahan. Beberapa orang lain juga diam-diam menghela napas lega. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak seperti kilat. Ia menarik busur berulang kali dan melepaskan 3 anak panah secara beruntun. Ketiga anak panah itu langsung menghilang setelah meninggalkan tali busur. Ekspresi Xiao Tianlong berubah drastis, firasat bahaya memenuhi hatinya. Detik berikutnya, 3 anak panah muncul secara bersamaan di sekeliling tubuhnya. 1 di depan, 1 di belakang, dan 1 di sisi kanan. Kecepatan mereka begitu mengerikan hingga hampir mustahil dihindari. Pada saat itu, jiwa Xiao Tianlong seolah melonjak keluar dari tubuhnya, dan ia meraung marah saat menyadari bahaya yang mendekat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.